Ada yang nanya. Iya, mungkin hari ini harus pemanggilan Denis, tapi Denis hari mungkin bisa dijelaskan Ya. sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya dan rasa syukur yang dalam saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini sebenarnya pemanggilan Denis, tapi Denis barusan dapat kabar dari pihak penyidik bahwa Denis hari ini ada panggilan yang bentrok dengan Polda. Jadi Denis di Polda Metro Jaya. Dia berjanji akan datang pagi jam 10 hari Senin. Sebenarnya pelaporan ini pelaporan soal sih. Nah, dalam hal ini saya sudah melaporkan ini lebih dari sebulan. Pada waktu itu banyak saya diparodi oleh beliau, oleh si Denis Carista. Saya masih diam karena saya nggak siapa-siapa. Saya nggak mau cari persoalan. Saya di WA, saya diantarkan kembang papan bunga, banyak hal yang saya dilakukan oleh Denis. Karena saya tidak mengenal dia dan saya tidak perlu berurusan dengan dia, saya merasa nggak perlulah walaupun sakit gitu. Nah, pada hari itu tiba-tiba saya dari acara putusan Pak Jenderal Napoleon, saya kuasa hukumnya, anak saya telepon saya pas di Sudirman, saya mau pulang, bilang sambil nangis dia dipermalukan di kantor oleh teman-temannya, mamanya seperti ini. Ke depan, Bu. Nah, banyak ini hal yang seperti ini sangat ini membuat anak saya down dan psikis sampai dia nggak mau kerja. Dia kerja di nggak usah sebut apa sana. Nah, dia nggak mau kerja, nggak mau keluar rumah, nggak mau kemana-mana selama udah 3 minggu. Dia nggak mau beraktivitas. Situ saya sebuah laporan, saya lihatkan bahwa anak saya terpukul. Akhirnya pihak Polda alhamdulillah nerima laporan saya, terima LP, dan untuk prosesnya di Jakarta Barat, Polres Jakarta Barat. Rasa syukur yang dalam saya ucapkan kepada Allah. Kita udah di BAP, saksi-saksi sudah semua. Nah, hari ini pemanggilan dia. Sebelumnya saya nggak mau diberitakan. Kenapa? Bang Rasman selalu bilang beritakan. Saya nggak mau, nanti saya takut. Nah, makanya saya mencoba diam sampai akhirnya ini diproses. Semoga saya mendapatkan keadilan. Saya bukan mencari benar dan salah, saya mencari keadilan. Kenapa? Saya nggak ada urusan dengan beliau. Nah, bilang saya lepel dengan Rasman. Siapa Eli Daneti? Sempat saya buat di media saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Saya bukan orang kaya. Saya hanya pengacara yang dari bawah, yang tidak sehebat dia. Nah, kalau mau tahu siapa saya bukan, katanya saya mungkin sama ijazah saya dengan Rasman. Saya bilang langsung, saya di tag-nya saya jawab, ijazah saya kalau mau tahu saya tanya Universitas Lancang Kuning Riau. Dan kalau mau tahu saya tanya sama Pak Oto Hasibuan, bahwa saya adalah pengurus bahkan bendahara di Peradi Oto Hasibuan. Dan saya juga tanyalah sama Edi Sujana siapa saya. Saya bukan orang-orang yang itu. Saya nggak suka, saya nggak pansos. Aktif di pengacara ini 2015. Kenapa? Karena anak saya semua udah selesai kuliah S2 di Trisakti. Jadi saya anggap sisa waktu saya bisa berbuat baik terhadap orang, bisa sisa waktu saya dengan ilmu sedikit bermanfaat bagi orang. Saya beracara sebagai bendahara tim pembela ulama dan aktivis yang ketuanya Edi Sujana. Saya nggak pernah dibayar. Saya mengkondisikan semuanya, nggak pernah saya dibayar. Saya membantu dengan ikhlas. Nah, untuk itu
saya hari ini benar-benar luka dan kecewa dengan sikap-sikap orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya nggak mengenal siapa itu Denis. Saya nggak mengenal. Kayak kemarin saya diserang. Ibu mau lawan saya waktu di Rudi Salim. Rudi apa? Rudi Salim ya? Ring merah. Nah, yang boxer itu, saya kan diserangnya yang mau tantang saya. Saya bilang oke, kalau benar-benar dia menantang saya minta emaknya yang selevel dengan saya. Emaknya, ayo di ring saya siap. Kalau demi mengangkat marwah keluarga saya siap mati loh. Nah hidup ini hanya sekali, saya hanya takut sama Allah. Saya nggak takut sama Hotman Paris. Dia bilang saya emak-emak bodoh, pengacara yang bodoh. Saya tantang dia 2 hari 2 malam untuk perkara perdata dan pidana, tapi jangan bawa asisten. Saya tantang dia. Jadi jangan selalu merendahkan orang, menghina orang. Jadi itu yang saya membuat kecewa, yang benar-benar sampai pihak polisi bilang kalau Denis mau damai, untuk damai sulit. Bagi saya untuk damai sulit. Biarlah coba dulu dia melakukan. Kalau memang ada keadilan buat saya, biar dia coba dulu. Bu, tapi sampai Laporan sekarang tentang apa, Bu? Belum Ya, ada jawab. ini laporannya tentang merubah transmisi. Sebentar ya. Undang-undang kita ya. Bisa dilihat. Ya, tapi pasalnya pasal 32 ayat 1 dengan pasal ini pasal 28 junto 48 8 tahun penjara 2 miliar denda. Ini isinya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik di dokumen milik orang lain atau milik pribadi. Juntonya 48, orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan penjara 8 tahun dan denda 2 miliar paling minimal 2 miliar. Ini dia. Ini undang-undang. Jadi Denis sudah terlalu berani, sangat berani menghina orang di media. Sangat berani. Seolah-olah dia kebal hukum. Seolah-olah dia mampu menginikan semua. Jadi inilah sampai dia juga berani merendahkan dirinya sebagai pelakor. Bukan kita loh yang ngomong dia pelakor, dia sendiri yang mengaku dirinya pelakor. Jadi perempuan yang paling hina atau manusia yang paling hina. Kalau membunuh masih bagus lagi, ada sebab dan akibat. Kalau kita maling ada sebab akibat, mungkin tidak ada susu di rumah, mungkin karena kesusahan ekonomi. Membunuh mungkin karena kepepet. Tapi kalau pelakor perbuatan yang disengaja, itu undang-undangnya 79 ayat 1, 1 tahun penjara dengan 15 juta denda. Itu undang-undang pelakor. Jadi saya minta, ya kalau saya nggak salah ya undang-undangnya itu entah 10 juta, dendanya entah 15. Di antara pelakor dengan KDRT itu hampir sama. Yang saya ini kan kemarin buka di buku KUHP.